Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, kita bertemu kembali dalam yaitu acara memetik faedah dari kitab Tauhid. Dan berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, sedangkan orang yang beriman mereka amat sangat besar cintanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, Allah telah menciptakan kita, telah memberi kepada kita yaitu berbagai macam karunia-Nya. Maka hanya Allah lah yang berhak untuk kita cintai, yang kita agungkan dan kita muliakan. Tidak ada kebahagiaan dan kegembiraan bagi kita kecuali dengan mencintai Allah SWT, melakukan apa yang diridhoi oleh Allah SWT, rindu berjumpa dengan Allah SWT, karena inilah dia pangkal kebahagiaan dunia dan akhirat. Saudara kaum muslimin, dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita tentang orang-orang musyrik sebagai peringatan bagi kita. Allah SWT menyebut mereka sebagai bentuk celaan kepada mereka dan peringatan bagi kita agar kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Di mana orang-orang musyrik mereka mencintai Allah, tetapi kecintaan mereka ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Kenapa? Karena mereka telah menyekutukan Allah dengan selainnya dalam hal cinta. Inilah yang diakui oleh orang-orang musyrik, dan inilah yang mereka katakan ketika mereka berada di dalam neraka, bahwasanya mereka disiksa karena ini. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 97 dan 98, Allah mengatakan tentang mereka, tallahi in kunna la fi dhalalim mubin. Mereka berkata, demi Allah, dulu kami benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Idz nusawwikum bi rabbil alamin, ketika kami menyamakan kalian dengan pencipta alam semesta. Saudara kaum muslimin, telah diketahui bahwasanya mereka tidaklah menyamakan Allah dalam mencipta, memberi rezeki dan mengatur seluruh alam semesta. Karena orang-orang musyrik yakin itu hanya mampu dilakukan oleh Allah SWT. Tetapi mereka samakan Allah dengan selainnya, yaitu dengan Tuhan-Tuhan dan berhala-berhala mereka dalam hal kecintaan yang merupakan hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, karena itu siapa yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala, di mana dia mencintainya seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah terjerumus ke dalam syirik besar. Saudara kaum muslimin, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, katakanlah jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, pasangan suami atau istri kalian, wa asyiratukum, keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kalian takutkan akan habisnya, wa tijaratun takhsawna kasadaha, perdagangan yang kalian khawatirkan akan bangkrutnya, wa masakin tardawnaha, dan tempat tinggal yang lebih kalian cintai, yang lebih kalian ridhoi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahnya, yakni sampai Allah mendatangkan siksanya. Saudara kaum muslimin, ayat ini sebagai bukti wajibnya kita mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Nabi SAW menyebutkan, yaitu dari sahabat Anas bin Malik dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga diriku lebih dia cintai daripada anaknya, bapaknya, dan daripada seluruh manusia. Saudara kaum muslimin, bahkan kesempurnaan iman tidak akan terwujud kecuali Nabi lebih kita cintai daripada diri kita sendiri, sebagaimana dalam hadis riwayat Umar. Saudara kaum muslimin, Nabi mengabarkan orang yang mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Nabi bersabda, Salasun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman.
ada 3 perkara siapa yang ada pada dirinya akan merasakan, yaitu manisnya iman. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Hendaklah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Dan dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Saudara kaum muslimin, iman memiliki kenikmatan yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki iman, sehingga dia bisa tegar, teguh menghadapi berbagai macam cobaan, ujian, dan dia betah di atas ketaatan. Lihatlah manisnya iman yang dirasakan oleh Utsman bin Affan. Beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Sekiranya hati kalian itu bersih, kalian tidak akan pernah kenyang dari membaca kalam Tuhan kalian. Saudara kaum muslimin, tentang berjihad di jalan Allah, Khalid bin Walid berkata, "Satu malam yang gelap gulita, dingin berhujan salju, yang pada pagi harinya aku akan berhadapan dengan musuh. Sungguh malam itu lebih aku cintai daripada satu malam aku bersama pengantin yang aku sukai." Saudara kaum muslimin, lihat betapa manisnya iman mereka. Abu Huzaifah, ketika beliau disiksa dan sebagian kawan-kawan beliau dicemplungkan ke dalam kuali yang mendidih, saudara kaum muslimin, beliau menangis. Oleh orang kafir yang menyiksanya, beliau ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Dia mengatakan, "Aku menangis karena aku hanya memiliki satu nyawa. Sungguh aku ingin memiliki nyawa sebanyak rambut yang tumbuh di kepalaku untuk aku korbankan di jalan Allah SWT." Saudara kaum muslimin, lihat betapa manisnya iman mereka. Tentang infak di jalan Allah, Hakim bin Hizam berkata, "Bila satu pagi lalu tidak ada seorang pun yang mengetuk pintuku untuk meminta hajatnya dariku, maka ketahuilah pagi itu aku sedang ditimpa musibah." Saudara kaum muslimin, lihat iman mereka, betapa manisnya iman mereka, bandingkan dengan iman kita. Saudara kaum muslimin, jadi apabila kecintaan kepada Allah ini adalah merupakan hak Allah SWT semata, maka selain Allah itu dicintai karena Allah, bukan dicintai bersama Allah SWT. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin boleh berkata, Anda melihat banyak orang mendatangi Mekah atau Madinah, dia menziarahi Mekah atau Madinah, tetapi dia memandang menziarahi kubur Rasulullah itu lebih afdol daripada yaitu menziarahi Baitullah. Saudara kaum muslimin, hal ini karena mereka mendapati di dalam hati mereka kecintaan kepada Rasulullah itu sama seperti kecintaan kepada Allah, bahkan lebih besar. Inilah dia syirik, karena Allah SWT tahu tidaklah kita mencintai Rasulullah kecuali karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudara kaum muslimin, jadi kita mencintai Rasulullah karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi mereka menjadikan kecintaan kepada Allah itu mengikuti kecintaan kepada Rasulullah SAW bila mereka benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, karena itulah di antara para sahabat mereka mencintai karena Allah, mereka mencintai di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah seperti para nabi dan orang-orang soleh. Seorang dari mereka berkata, "Wahai Abdurrahman, ini kebunku, mari kita bagi dua, dan ini istri-istriku, lihatlah mana yang lebih menarik hatimu untuk aku ceraikan agar engkau nikahi." Saudara kaum muslimin, Allah abadikan sifat mereka dalam Al-Quran, surat Al-Hasr ayat yang ke-9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahului kebutuhan saudara mereka sekalipun mereka sendiri sangat butuh. Saudara kaum muslimin, Abdullah bin Abbas berkata, "Man ahabba fillah," siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dia memusuhi karena Allah, dia membela karena Allah, maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah dengan hal itu. Seseorang tidak akan merasakan lezatnya iman sampai sekalipun banyak sholatnya, sekalipun banyak puasanya, sampai dia melakukan hal itu. Telah terjadi persaudaraan di antara manusia ala amri dunia, yaitu atas urusan dunia. Wazalika liyajdi ala ahli sain. Yang demikian itu tidak akan bermanfaat bagi pelakunya sedikit pun. Jadi saudara kaum muslimin, telah terjadi persaudaraan di antara manusia itu karena urusan dunia, dan inilah yang umumnya dilakukan oleh manusia, dan inilah yang didapatkan, yang dilihat oleh Abdullah bin Abbas pada orang-orang pada masanya. Maka bagaimana dengan manusia di hari ini? Anda mendapati mereka memusuhi orang-orang soleh, ahli tauhid, mereka mencintai ahli kefasikan, para pelaku riba, penzina dan pemusik, bahkan mereka mencintai orang zalim, orang kafir,
Yang demikian itu tidak akan berarti pada hari kiamat di saat dunia dan seluruh isinya ini sirna. Saudara kaum muslimin, Abdullah bin Abbas menafsirkan firman Allah, wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah yaitu dari mereka asbab, boleh mengatakan yaitu al-mawaddah, yaitu kasih sayang. Yani kasih sayang di mana di saat di dunia mereka saling mencintai, saling mendukung karenanya. Mereka saling membela. Saat itu terputus. Mereka dikhianati oleh perkara yang sangat mereka harapkan. Saudara kaum muslimin, oleh karena itu perkara itu berbalik menjadi permusuhan di antara mereka. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dosa-dosa itu dapat mengurangi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya seukuran dosa itu, tetapi tidak menghilangkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Bila iman itu telah mengakar kuat di dalam hati dan dosa-dosa itu bukanlah dosa nifak. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كبيرة إلا على الخاشعين